Dua anak laki-laki sekolah dasar melempar batu bata dari lantai atas dan menyebabkan kematian seorang bayi berusia 3 bulan. Namun karena kedua anak itu berusia di bawah 14 tahun, hakim membebaskan mereka setelah mereka mengaku salah. Kasus itu hanya berlangsung selama 3 menit dari awal hingga akhir. Ibu bayi itu bahkan belum sempat bereaksi ketika melihat dua anak itu tersenyum mengejek. Wanita itu kemudian memutuskan untuk menjadi hakim khusus anak. Setelah 5 tahun usaha, ia berhasil. Di hari pertama ia menjabat, ia menerima kasus mutilasi. Tersangka memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan meninggalkannya di atap gedung. Setelah melakukan kejahatan, ia menyerahkan diri. Dari pengakuannya, polisi dengan cepat menemukan tubuh korban di atas atap. Kasus itu menarik perhatian besar. Tetapi karena pelaku masih di bawah usia 14 tahun, ia tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan perlindungan hukum. Berita tersebut memicu protes besar. Banyak orang menuntut undang-undang itu dihapus. Wanita itu memeriksa catatan tersangka dengan teliti dan menemukan bahwa ia memiliki gangguan mental parah. Hal itu bisa menjadi alasan untuk menghindari hukuman. Pada hari sidang, anak itu tampak tidak peduli, bahkan ibunya tidak hadir. Ia mengakui kejahatannya. Ketika hakim bertanya mengapa ia membunuh, ia mengaku memiliki gangguan mental serius dan hari itu ia mengalami kambuh. Saat itu, korban meminta untuk meminjam ponselnya. Tersangka mengelabui korban ke rumahnya dengan alasan ponsel harus diisi daya. Ia mengatakan bahwa ia awalnya ingin mengantar korban pulang, tetapi anak itu menangis dan ingin bermain konsol gamenya. Hal itu membuat penyakitnya kambuh lagi. Saat berbicara, ia tiba-tiba tertawa. Tawa menyimpangnya membuat semua orang jijik. Lalu ia berkata, karena ia masih di bawah 14 tahun, meski membunuh, ia tidak akan masuk penjara. Setelah sidang, ibunya akhirnya datang. Sebagai seorang ibu, ia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Jelas bahwa anak itu bukan pertama kalinya melakukan pelanggaran, dan ibunya tahu betul ia masih di bawah 14 tahun, sehingga hakim tidak berani menghukumnya. Pada sidang kedua, tersangka menjadi tidak sabar dan tidak menunjukkan rasa hormat pada hakim. Ia mengatakan penyakitnya semakin parah dan bahkan menunjukkan catatan medisnya. Dengan usianya yang belum 14 tahun, ia percaya bahwa ia tidak akan pernah masuk penjara. Namun hakim telah bersiap. Ia mempelajari banyak berkas dan menemukan satu kesamaan. Pasien dengan kondisi seperti itu tidak dapat berkonsentrasi terlalu lama. Itu berarti ia tidak mungkin membersihkan lokasi kejadian sendirian. Dari laporan medis, dokter menyatakan kondisinya tidak membaik dan tidak mungkin ia bertindak sendiri. Hakim memastikan bahwa harus ada pelaku ketiga di tempat kejadian. Ia memeriksa rekaman kamera lift. Pada hari kejadian, seorang gadis memakai pakaian yang sama dengan tersangka terlihat naik lift bersama korban. Yang lebih penting, hakim memeriksa riwayat telepon tersangka dan menemukan kontak dekat dengan seorang siswi SMA sebelum kejahatan terjadi. Setelah sidang, seorang rekan memperingatkannya agar tidak melangkah terlalu jauh. Menurutmu, apakah anak di bawah umur harus bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan?